Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Loto memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Beberapa kali kita pernah bertanya ke orang-orang yang pernah berinteraksi secara intensif dengan Niki. Ketika ditanya, Niki, sebutkan deskripsi tentang Niki. Selalu banyak menyebutkan bahwa Niki itu adalah ibu yang baik. Coba contohnya mungkin Mbak Fitri tadi mau cerita. Oh ya, apa sih suatu kejadian bikin haru itu waktu Jadi itu? gini, aku kan selalu kalau jalan-jalan pasti ajak Niki dan anak-anak. Karena memang kalau jalan-jalan waktunya anak-anak. Jadi tahun lalu itu kejadian di Disneyland. Aska sama Jojo kan seumur ya. Kalau Jojo kan kalau udah jalan gitu selalu digendong dedinya di atas. Aduh, aku pengen nangis nanti. Jadi si Aska itu, Mimi kan strong, gendong dong gitu. Kebayang nggak kalau jadi Jat? Dia menelantarkan anaknya yang harusnya dia bisa lakukan karena kan masih muda ya. Dia hilang kesempatan itu. Itu kenapa nggak baik-baik aja? Satu itu. Kedua, kemarin baru-baru ini kita jalan lagi ya ke Disney juga. Waktu itu yang di Jepang Niki lagi hamil. Terus dia pengen berusaha gendong tapi aku larang, jangan Niki, nanti kasihan babynya. Yang kemarin juga begitu. Lagi-lagi di Disney lagi. Permintaannya sama, pengen main dengan figur ayah kan. Dia beli mainan gitu. Jojo sibuk kan, aku mau buka, Dedi tolong bukain. Aska terus ngelihat, aku nggak punya Dedi gitu. Aduh, aku sampai buang muka. Terus sampai dirangkul sama suami aku, sini aku Dedi kamu, kita buka sama-sama gitu. Contoh-contoh kecil mungkin yang kalian di luar sana itu nggak pernah tahu gitu. Seperti apa reaksi Niki pada saat anak? Sedih lah, sedih karena Ditunjukkan kepada? Iya. Aku kan nggak mau ngelihat dia juga yang gimana ya, aku tuh kan nggak mau lihat dia melo, tapi hari ini nih dia nangis seharian kayaknya matanya bengkak. Selalu dikuatin gitu Kak Ros, maksudnya ini kan jihad ibu ya untuk anaknya gitu. Kalau sampai dibawa ke masalah terlalu jauh, anaknya dilibatin ke hukum kayaknya kasihan gitu. Tapi Jat ini pernah, sebelum mengajukan gugatan, pernah ada marah-marah menghubungi Niki? Ada? Sering Ada kalau aku yang dengar sih, seringnya dimaki itu abang Niki Ewin yang nomor 1. Kenapa dimaki? Ada video call, ada voice note-nya Kak. Gara-garanya? Nggak ngerti, setiap aku deket sama laki siapa gitu, dia marah, dia kirimin fotonya, tapi dia nggak WhatsApp Niki, dia WhatsApp Ewin. Bukan karena ingin ketemu anaknya? Bukan, Karena kamu dekat sama laki-laki lain? iya. Alasannya apa? Cemburu atau Nggak dia tidak ngerti, ingin? nggak tahu. Ewin juga soalnya nggak mau terlalu banyak ngomong. Dia tahu pasti kalau dia ngomong sama Niki, takutnya marah. Nikinya marah gitu. Karena selalunya keluarga Niki terus yang direndahin sama si Jet itu. Dia nggak berani ke Niki. Oke, baiklah. Ini di 15 Agustus sebelum ada surat panggilan. Ini kamu sempat marah-marah di Instastory menyebut tentang sosok lain, ya, sosok lain di sekitar Cibotak. Iya, maksudnya gini. Ini apa pemicunya sih? Apakah Iya, ada sebuah itu kejadian? surat panggilan itu. Yang pertama. Yang pertama. Sebenarnya kan ini surat panggilan juga surat panggilan, bukan masalah yang lain-lain ya, bukan karena tersangka atau apa gitu. Cuman Niki kayak ini orang kenapa sih, Niki lagi bahagia-bahagianya kok nggak seneng banget lihat Niki bahagia, kenapa? Kan Niki nggak pernah ganggu hidup dia gitu. Kamu bahagialah dengan Jet, kenapa harus usik Niki terus? Kan kamu yakin bahwa dialah dalangnya? Itu kan si nenek itu tadi keceplosan kan, bilang begitu. Makanya kan, apa ya, Niki nggak bisa bilang apa-apa sih. Nih mumpung lagi lah, Niki mau ngomong. Kak Fitri, seberapa banyak masalah Niki di luar sana, Niki nggak peduli. Niki cuma mau bilang terima kasih buat Kak Fitri dan suami
Udah terima Niki apa adanya. Udah sayang sama anak Niki. Kak Fitri gak pernah tinggalin Niki. Mungkin Mbak Fitri mewakili Niki atau mewakili seorang ibu juga gitu. Punya pesan apa sih? Ada nggak pesan lagi buat yang mengirimkan laporan buat Niki? Ada nggak sih himbauannya gitu kan? Ya, aku sih menghimbau ya. Kita kan seorang ibu juga gitu. Karena kalau gini ya, Niki ini kan tulang punggung juga di keluarga. Kalau diganggu terus begini kan dia kasihan. Yakinin aja gitu loh, maksudnya kalau memang belum bisa ketemu sekarang ya berdoa gitu loh. Satu hari juga anak tuh pasti cari orang tuanya siapa, tapi tolong banget dalam masa seperti ini tuh ditabur aja kebaikan-kebaikan, biar satu hari nanti kalau anak yang mencari itu ceritanya bagus tentang orang tuanya. Itu sih saya sebagai wanita, sebagai ibu mewakili, ya punya hati nurani lah untuk masalah ini. Dan Niki Sabar ya. juga sebetulnya sebelumnya juga tidak pernah melarang. Tidak pernah. Nggak pernah melarang. Jadi mungkin hilangkan prasangka-prasangka gitu ya. Hilangkan prasangka. Kalaupun ada kemarahan, semuanya ada prosesnya. Gitu Betul. ya. Yang penting ada punya itikat baik pasti. Semua orang sebagai ibu ada Ya gini kerinduan kan anaknya kayak, punya iya, bapak. misalnya kayak Kak Ros punya sesuatu yang pengen banget orang itu lihat gitu. Kan harusnya permisi baik-baik ya. Iya. Dibaikin gitu ya, diajak ngobrol, dibaikin, ditemenin gitu, bukan malah terus-terusan diserang. Tunjukkan bahwa memang bisa dipercaya, memang niatnya Betul, baik. memang niatnya baik. Oke. Itu ya, mudah-mudahan. Kabar ya. Ada Kak Ros? Mudah-mudahan yang terbaik, terutama yang terbaik buat Aska. Buat Aska, betul. Buat Aska. Buat anak Indonesia ya. Buat Kak Ros anak, ya? semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia, semoga bapak ibunya walaupun rumah tangganya tidak berhasil, Betul. tetapi tetap bisa menjadi orang tua yang baik, Baik. buat anak-anak. Kasih tepuk tangan, kasih semangat. Semangat, mudah-mudahan ada jalan baik. Ada Mbak jalan Fitri baik. terima kasih sudah hadir. Terima kasih Niki. Thank Terima you, kasih. Kita masih punya satu tamu lagi. Seperti apa kita lihat dulu profilnya berikut ini. Duo semangka beranggotakan Clara Gopa dan Variola Mai ini dikenal karena video goyang dayung. Penampilan mereka yang dinilai seksi membuat mereka pernah dicekal diantaranya saat manggung di Sumeneb, Jawa Timur pada November tahun 2018 dan baru-baru ini di Subang, Jawa Barat. 17 Maret 2019, Instagram Clara Gopa dibajak orang tak dikenal dan menyebarkan konten jasa video call dewasa. 19 Agustus 2019, duo semangka dipanggil KPAI terkait aduan publik atas salah satu video klip lagu mantul-mantul dalam akun YouTube mereka yang dinilai mengandung konten negatif dan membawa dampak buruk bagi anak-anak. Duo semangka tak hadir dengan alasan kesibukan. Melalui Instastory, Variola meminta netizen agar tidak percaya dengan berita yang beredar. Seperti apa klarifikasi duo semangka? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kenapa lemes sih? Kamu mestinya lihat dua semangka tuh segar seperti buah semangka. Ini kalau tadi soal anak. Kalau ini mereka berdua dipanggil oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apakah kalian membahayakan anak-anak Indonesia? Bongkok ya? Ya gimana sih? Ini ceritanya kamu terpanggil. Yang dipanggil adalah kamu Clara Gopa sama Fania Kiara. Itu yang personil lama. Yang lama. Padahal sekarang udah ganti ya. Dan kamu terseret-seret karena kamu semangka sekarang. Iya, ini kena imbasnya. Kena ya, Kak? imbasnya Iya. ya. Jadi nanti kalau yang dipanggil itu akhirnya kamu datang sama siapa? Nantinya. Iya, sendiri sama dia lah tetap. Mau kamu nemenin dia? Ya mau nggak mau. Oh, enggak. yang lama personelnya kemana yang bertanggung jawab terhadap video itu? Menikah. Oh, oke. Sebenarnya
sebenarnya gimana sih? Emang kamu goyangnya tuh mantul-mantul atau gimana? Sebenarnya Setelah yang berikutnya ya, jangan Oh, kemana-mana. iya. Tetap di Rumpi.